jualan online. Oh, 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 oh. Bejo berani jualan online. Online. Bejo berani jualan online. Semangat jualan rezeki datang. Bejo berani jualan online. Pelayanannya nyaman, pelanggan datang. Bejo berani jualan online. Oh, 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 oh. Bejo berani jualan online. Online. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Bejo Ramadan episode ke-6. Episode terakhir dari rangkaian Warung Berani Jualan Online Ramadan dari ICT Watch dan juga Kementerian Komdiji. Hari ini seneng banget bisa ketemu sama Bapak Ibu, teman-teman semua di Warung Bejo Ramadan. Tapi sedih juga ya karena ini episode terakhir. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru lagi buat Bapak Ibu dan juga bermanfaat baik untuk usahanya maupun nanti untuk masyarakat secara luas. Karena materi hari ini sebetulnya lebih general ya dan kalau menurut kami itu bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum nantinya. Di hari Senin ini mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat untuk ikutin kegiatannya. Mudah-mudahan tetap sehat yang sedang berpuasa di hari ke-24 ini juga mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, tetap diberi kelancaran untuk ibadahnya. Dan tentunya saya mau mengucapkan juga terima kasih untuk para mitra pendukung kegiatan Warung Bejo Ramadan, Kuliner Bogor, Rumah Kopi Temanggung, Relawan TIK Indonesia, S.ID, Siberkreasi, UKM Indonesia, dan juga TikTok Shop Indonesia. Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Kita mau ngomongin tentang gimana ya caranya ketika pelaku UMKM ini udah berani jualan online nih, udah punya Google My Business-nya. Kita udah belajar di hari pertama ya. Kemudian udah tahu bikin konten yang keren sampai akhirnya dipromosiin di media-media sosialnya. Kemudian udah belajar juga gimana ya caranya untuk optimalisasi jualan di TikTok Shop. Kemudian udah tahu gimana caranya bikin microsite sampai bikin kris di episode kemarin. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan apa sih potensi ancaman yang mungkin terjadi untuk para pelaku UMKM ketika jualan online. Nah, jadi gimana ya menjaga keamanannya supaya kita jualannya tetap tenang. Nah, tapi sebelum dimulai diskusinya, hari ini kita akan diskusi bareng sama Mas Ibe dan juga Mas MT dari ICT Watch. Tapi saya mau tahu dulu insight dari teman-teman semua. Boleh ditulis dong di kolom chat. Kira-kira untuk pelaku MKM, ancaman apa sih, potensi apa yang mungkin muncul ketika jualan online? Boleh ditulis dong kira-kira ancamannya apa ya? Ada potensi apa? Atau mungkin punya pengalaman terkait dengan keamanan ketika jualan online. Boleh dari sisi pelakunya, boleh dari sisi konsumennya juga boleh. Teman-teman tulis di kolom chat ya. Atau kalau mau ini juga boleh. Mau raise hand juga boleh. Penipuan. Lagi order fiktif. Ancaman ketemu mantan di online. Udah pernah ngerasain tapi bagusnya dia beli banyak. Ya Allah, plot twist ya. Order fiktif. Transferan palsu. Oke. Penyadapan data pribadi, kata Pak Brion. Oke, Pak Brion. Ancaman memberi rezeki. Nanya-nanya tapi kemudian nggak order. Tapi materi konten kita diduplikasi. Ini dua ya case-nya. Udah kontennya diduplikasi. Udah gitu kita di ghosting. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Apa ya kira-kira ancamannya gitu, tantangannya pelaku MKM atau mungkin dari sisi konsumennya yang terjadi ketika kita memasuki era transformasi digital, di mana kayaknya sekarang orang-orang tuh lebih senang belajarnya online dari rumah, nggak usah keluar ongkos, nggak usah capek-capek, nggak usah macet-macetan, belanja jajan semuanya dari rumah.
Situs jualan kita dihack, diubah-ubah info produk sampai dengan harga. Oke, ini juga oh, dari Mas Doni. Oke, thank you Mas Doni. Teman-teman yang lain masih ada? Tapi gimana ya, kira-kira kita bisa mengantisipasi itu semua dan kira-kira ancaman-ancaman apa lagi yang sebetulnya mungkin timbul. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, daripada apa kita kata karena kan biasanya dari kemarin kita siang mulu ya selesainya karena diskusinya asik banget. Nah, saya mau langsung aja ngundang Mas Banyu dan juga Mas MT untuk sharing terkait dengan potensi ancaman yang terjadi untuk para pelaku UMKM ketika jualan online. Silakan Mas Ibe, Mas MT. Oke, terima kasih Kak Adep. Saya Ibe. Dan saya MT. Di Suka-sukalah. hari terakhir ini kayaknya kayak agak-agak melo ya, karena ini hari terakhir ya. Mm-mm. eh Cuma memang kita rencanakan dari awal, Mas Ibe itu, eh, kenapa sih Mas, eh, pembahasan tentang keamanan ini dikasih jadi hari terakhir Mas Ibe? Karena ya sebenarnya kalau ngomongin jualan online, digital marketing itu rangkaian kemarin dari hari pertama sampai hari kelima. Mm-mm. Ya karena Betul. yang hari pertemuan sekarang itu tidak related lagi bagaimana kita memasarkan produk kita. Tetapi kita merasa ini penting karena suka nggak suka, mau nggak mau kita ketika birang bejo berani jualan online kan dari dunia online. Nah, ancaman-ancamannya juga Betul. sekarang banyak di dunia online gitu loh. Jadi ya itu Betul. yang harus kita perhatikan. Jangan sampai akun IG-nya kemarin bio-nya udah Ah, bagus, bikin konten udah bagus, ya ah. malah dihack gitu loh. Malah dihack Mm-mm. nggak bisa diakses lagi. Atau misalnya eh Google My Business ini kemarin kejadian ya banyak Ah. yang di hotel-hotel itu Betul, Google My banyak yang Business sudah kita ini diambil banyak alih. review segala macam, Mm-mm. tiba-tiba diambil alih akun Google-nya dihack, diambil alih Google My Business-nya, nomor telepon reservasinya diganti. Ganti. Jadi saya mau ke hotel XYZ misalnya, saya dikasih nomor telepon, saya telepon. Yang saya telepon ternyata penipu, bukan orang dari XYZ Mm-mm. tadi. Nah, ini yang kayak kayak gini nih yang harus dihindari. Ya, dan Saya ini oleh karena itu, hmm, jadi ingat ini Mas, apa yang saya omongin di Jember. Waktu apa di tuh? Jember tuh ketemu dengan ibu-ibu, UMKM ya, di Hmm, program ICT Watch juga saat itu di Desbumi ya, bekerja sama dengan, Migrant Care. Itu saya pernah nanya ke ibu-ibu UMKM itu, apa aja sih, aset usaha UMKM kita nih? Itu, nah mereka bilang, wah modal. Ada yang bilang, produk bahan baku ya. Ada yang bilang juga relasi segala macam. Cuma ada yang lupa, yaitu apa? aset digital. Hmm, Nah, ini yang akan kita bahas hari ini sebenarnya. Aset digital tuh betul. apa aja yang dibahas sama teman-teman di chat tadi, yang menjawab Kak Devira tuh, ada yang kena hack, ada yang transferan palsu, ada yang nomornya diganti, ada yang segala macam. Karena aset kita adalah handphone, akun-akun media sosial kita, akun-akun bisnis kita, segala macam, nomor telepon segala macam. Dan itu yang, ya udah kita mulai aja Mas Ibe, silakan. Oke, makasih Mas MT. Kita akan mulai dengan share screen. Mana? Kok belum ada? Sebentar. Ting, Ting, Tring. Mana nih? mana nih? Ting. ting, ting ting jahe. Itu dari Surabaya, enak. Teman-teman nanti feel free ya selama selama Mas Ibe dan Mas MT nanti sharing, teman-teman juga boleh diskusi di kolom chat kalau ada pertanyaan. Udah muncul nih Mas. Kemana? Cakep. Itu slide-nya. Oh,
Tunggu ya, saya matikan karena tukang tape lewat. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi di materi hari terakhir atau hari ke-6 ini kita akan bicara terkait dengan bagaimana menjaga keamanan digital kita. Karena apa? Dengan digital aman, jualan nyaman. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu hati-hati di dunia digital ini? Ya ini ada satu nggak keluar gambarnya. Eh, Soalnya memang sebentar. Ini saya ngecek dulu kok nggak keluar gambarnya. Sini keluar padahal. Ntar saya stop share dulu ya. Ini agak mengganggu soalnya kalau tidak keluar gambarnya. Ngodi saya, Enggak, ininya nggak saya. nggak usah ininya aja di bentar. Ada transferan palsu, penyadapan data pribadi, order fiktif, ada Jogja menyimak. Itu bukan soal perang harga, penipuan, segala macam banyak. Jadi nggak apa-apa. Bisa aku bantu share Ya, screen masih, Be? enggak Enggak, ininya bukan masalah di bukan share masalah share screen. screen-nya ada gambar yang tidak keluar. Biasanya dari Nggak apa-apa deh. sinyal. Nggak sih dari amalan biasanya. Oke. Eh Jadi, ini contoh apa beberapa hal penipuan yang bisa menyasar UMKM dan memang sekarang kejahatan siber ini nyasar UMKM. Saya akan jelaskan di belakang, tapi kira-kira secara garis besar bentuk-bentuk penipuan seperti mengirimkan link phishing, tadi ada disebutin juga orderan fiktif, transferan palsu gitu ya. Eh, Penyadapan data pribadi, penipuan menggunakan scan barcode. Nah, ini yang banyak banget terjadi dan ini terus bervariasi, terus berkembang jenis penipuannya sehingga orang tidak apa ya, kalau tidak hati-hati orang bisa dengan mudah terjebak. Nah, dan tadi sudah ditanyakan kasus terkait keamanan yang jelas tadi dituliskan sebenarnya nggak bicara terkait UMKM aja ya, karena di sisi personal kita sering dengar ada akun WhatsApp yang dihack. Padahal akun WhatsApp itu punya apa namanya jadi tempat utama ketika orang mau order atau misalnya juga kalau akun Facebooknya dihack akan menurunkan tingkat kepercayaan karena diisi postingan-postingan nggak jelas. Nah ini yang kenapa kita harus hati-hati. Apa itu keamanan digital? Secara umum keamanan digital itu adalah bagaimana simpelnya adalah ini ada kita punya perangkat digital nih, punya HP, di dalamnya ada software, di dalamnya ada akun, di dalamnya ada email, di dalamnya ada medsos. Kalau yang disebut tadi oleh Mas MT adalah ini adalah aset digital kita. Gimana kalau keamanan digital itu adalah gimana kita bisa mempraktekkan untuk melindungi perangkat digital kita dari apa? Dari gangguan atau akses dari orang yang nggak diinginkan. Misalnya terutama tadi yang disebutin Pak Brion tadi untuk melindungi data pribadi kita. Karena apa? Biasanya yang diincar itu adalah data pribadi. Data pribadinya berupa apa? Misalnya password, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Inilah sekarang kita akan coba saling berbagi gimana cara melindungi perangkat digital ini baik secara teknis maupun secara non teknisnya. Teman-teman tadi seperti kata Mbak Devira kalau mau ada yang langsung diomongin langsung aja tulis di kolom chat ya, jangan ragu-ragu. Nah, untuk sumber utama pencurian data paling tidak ada tiga hal untuk tiga modus ini yang sering ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah phishing, yang kedua adalah pelanggaran data pihak ketiga, dan yang ketiga adalah malware. Ya. Dari malware dulu. Malware itu adalah malicious software atau software-software berbahaya yang ada di perangkat digital kita, di laptop atau di handphone. Lo terus berbahayanya seperti apa? Dia biasanya tidak terlihat, dia bekerja di belakang layar atau di background application. Kemudian yang dia lakukan pada umumnya adalah menjadi mata-mata, spying apa yang kita lakukan di media sosial kita, memata-matai apa password yang kita masukkan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, banyak kemarin sempat beredar WhatsApp palsu yang mengandung file APK. Ya.
ngomongnya undangan atau ngomongnya surat e-tilang atau ngomongnya tagihan listrik, tapi ternyata itu adalah file APK. File APK itu apa? File APK itu sebenarnya adalah file extension atau file yang digunakan untuk menginstal aplikasi di perangkat Android kita. Permasalahannya adalah perangkat APK yang disebarkan dengan cara penipuan tadi adalah perangkat APK yang sorry, software yang bersifat jahat alias malware ini. Jadi kalau kita terinstall, terklik gitu ya, kemudian diinstal si APK-nya tersebut, maka Android kita menyimpan mata-mata data-data kita, apapun yang kita lakukan di perangkat kita itu akan dikirimkan ke pihak ketiga atau si penjahat itu, malware. Yang kedua, pelanggaran data pihak ketiga ini kalau kejadian bocor. Kalau ini bukan ada di kesalahannya tidak berada di user, tapi di pengumpul data, ya. Pengelola datanya. Misalnya kemarin sempat rame data bocor di salah satu bank. Ya, kita nggak bisa apa-apa karena yang salah adalah bank yang tidak menjaga keamanan datanya. Atau misalnya yang rame lagi kemarin data Dukcapil, ya nomor KTP kita, alamat kita segala macam sama itu juga ada di kesalahan ada di servernya, bukan di kita sebagai pengguna, tapi sama-sama bahayanya. Nah, ini yang ketiga nih yang paling sering, phishing. Maaf. Phishing ini adalah mancing, tapi yang dipancing adalah data pribadi. Ya, yang dipancing adalah eh, segala macam hal. Biasanya adalah ada akun, nah ini ada data pribadi, ada akun kredensial, username, password, sampai ke data finansial. Ya. Jadi upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan. Bapak Ibu teman-teman, ada yang pernah dapat WhatsApp semacam yang di sini? Ya. Selamat, nomor kakak yang gunakan mendapatkan cashback voucher saldo dana dari Telegram secara cuma-cuma tanpa dikenakan biaya. Silahkan untuk mendapatkan 1 juta, tinggal ketik yes. Ya, contoh nih ya. Atau ini, ada dari bank. Ya, ada yang pernah dapat nggak nih? Dari bank bilang biaya transfer naik. Kalau nggak mau naik, isi link berikut. Nah, ini. Oh iya, saya pernah dapat dari BRI itu, Mas. Saya mah lengkap, BNI pernah, BRI pernah, BCA pernah. Oh, untungnya mikir, oh, kan saya nggak punya BRI ya. Iya, Gitu. Sesimpel sama. itu. Iya, dan dia karena dia ngirimnya acak. Tapi bisa jadi juga kalau kebenaran ya kita punya akun rekening tersebut ya juga harus hati-hati. Itu phishing. Mm-mm. Nah, bentuk phishing ini biasanya menggunakan dua jenis teknik penipuan yang dilakukan nih. Ada yang visual membingungkan dan ada taktik persuasi atau mengajak. Nah, saya mau tanya nih sekarang, ini ada dua gambar. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini real, sebelah kanan ini palsu. Ya. Coba tuliskan di kolom chat sebenarnya apa yang bedanya kedua gambar di bawah yang kira-kira bisa menggambarkan, bisa menentukan kita bahwa yang sebelah kiri real, sebelah kanan palsu. Nih, saya perbesar dikit ya. Apa bedanya antara yang asli dengan yang palsu ini ya? Ya, betul. Gitu, ayo silakan dijawab di chat atau mau ngomong juga nggak apa-apa. Hmm. Ayo dicari-cari dulu, diperbesar. Jing, 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 Ini jing. yang sebelah Logo sini ya. Google sama. Ini yang sebelah sini ya. Saya perbesar tuh. Iya, Ini oh, mulai Elisa. dari atas, Dari saya mulai turunkan ke bawah. gambar, Ini yang asli ya, yang URL. real. Heeh. Oke. Nah, Sekarang ini yang yang palsu, palsu. itu. Wah, Oke. udah ada jawaban nih dari Rahmat Saputra masih B sama Hmm. Iqbal. Alamat webnya yang palsu pakai .tk. Sama Rahmat Hmm. juga. Yang asli sebelah kiri, yang kanan salah karena URL-nya tidak betul. com.tk harusnya .com saja. Gitu. Gimana Mas B? Ya, sebenarnya harusnya kalau yang asli itu yang ada cap badaknya ya. Nah, itu dia.
Oke, salah. Oke, benar jawabannya. Jadi Benar untuk ya. membedakan sebuah domain itu asli atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu dikirimin klik link berikut untuk masuk ke BCA, klik Hmm. link berikut untuk masuk ke situs BRI. Perhatikan domainnya. BCA itu domain utamanya adalah bca.co.id. BRI domainnya itu adalah bri.ac.id. Ya. Jadi itu adalah domain utama. Bicara tentang ini, Google. Google itu ya. Nah, ini adalah istilahnya itu yang di belakang garis miring ini adalah domain utama atau main domain. Google.com. Google.com. BCA Co.id itu main domain. Mm-mm. BRI Co.id itu main domain ya. Mm-mm. Tokopedia.com itu main domainnya. Itu Nah, yang namanya domain tuh Mas Ibe yang harus domain utama. diperhatiin banget ya. Iya, Ha, ya. betul, domain utama. Atau kalau orang Kemudian bilang tadi alamat URL ya, alamat URL keseluruhan. Alamat keseluruhannya URL ya. keseluruhan. Ah, Jadi alamat URL ini ada namanya istilahnya main domain, domain main utamanya. domain. Nah, Mm-mm. kemudian ada subdomainnya yang bisa diletakkan di depan atau di belakang. Jadi Mm. kalau saya punya akun Google, punya web google.com, saya bisa ditambahkan di depannya ini apapun sesuka saya. Misalnya apa? bejoramadan.google.com itu bisa, tapi saya nggak bisa karena saya Nah, bukan bukan punya akun, pemilik. bukan pemilik website google.com. Mm-mm. Tapi yang kita tahu google.com punya accounts.google.com, maps.google.com, drive.google.com, mail.google.com, docs.google.com, gemini.google.com dan seterusnya ya. Mm. Nah, ini bisa dibikin. Nah, ini yang asli ya. Kita lihat yang palsu. Loh, kok sama itu google.com ada, berarti bisa dong, berarti asli dong. Perhatikan kata kuncinya adalah domain utama itu adalah yang sebelum garis miring, ya. Iya. Bukan yang di tengah-tengah, yang sebelum garis miring. Jadi garis miringnya apa? https://deskom.tk. Itulah domain utamanya. Mm. Itulah domain utama yang istilahnya kita bisa menambahkan subdomain di depannya sebebas kita. Nah, oleh karena Jadi itu dia bikin nih mm, accounts.google.com, https://deskom.tk. Ini adalah palsu. Karena apa? iya, Ini bukan main domainnya bukan google.com. bukan Ya, punya Google tapi punya orang yang menipu dengan domain gratisan .tk ya. .tk tuh. itu domain dari negara Tokelau di bagian Hawaii sana. Oh iya benar. Betul, Tokelau. Itu memang negara tersebut memberikan gratis dan orang-orang yang menipu itu memanfaatkan untuk menipu. Saya mau menyimpulkan yang ini sih Mas Ibe. Hmm, Kenapa banyak orang kita itu kena tipu? Karena kebanyakan kita hanya fokus ke visual. betul. Ngelihat, ah logonya sama. Oh sama ini Betul. semua. Hanya logonya. Nggak dilihat tuh. M- Karena memang nggak terbiasa membaca membaca detail ya. Membaca teks secara detail. Nah ini Mm-mm. yang harus kita biasakan sih salah satu upayanya. Jangan hanya melihat visual tapi teliti teksnya atau domainnya URL-nya kayak tadi. Ya, Lanjut Mas Ibe. oke. Itu ya. Nah, itu yang visual membingungkan. Ada lagi yang teknik persuasi atau ngajak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan contohnya. Ya. Ini contoh BRI Info seperti ini. Di Instagram, yang punya Instagram DM-nya hati-hati, suka ada orang ngirim kayak gini. Kami telah meninjau akun Anda, Oh iya iya iya. memutuskan bahwa akun saya penerbangan pernyataan untuk centang biru. Atau kadang-kadang ngancem. Kalau ini kan nawarin, kadang-kadang ada yang ngancem. Mm-mm. Postingan Anda telah melanggar. Kalau tidak Iya, kalau tidak Anda tidak reportkan kembali, akun Anda akan di-ban. Ya, akan dihapus. Wah, panik, ngeklik link, masukin username password, keambil. Ya. Atau bentuk kayak gini bikin penasaran, ada pesan suara aja langsung. Orang bikin penasaran hmm. gitu, mau apa namanya ini apaan gitu ya. Langsung aja pesan suara seperti itu. Diklik. Padahal ini Nah, sebagaimana yang Mas Ibe bilang tadi ya, betul ini .apk adalah ya. APK-nya, .apk. Ini yang harus hati-hati. APK, 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 Ya. APK. Oke. Ah,
Nah, ini ada beberapa jenis penipuan lagi yang tujuannya memang persuasi. Ada yang impersonasi, pura-pura jadi orang atau institusi tertentu. Ini contohnya mungkin sering dengar atasan atau ada kepala daerah gitu atau kepala dinas yang ditipu, nomornya dipakai, profilnya dipakai untuk menyampaikan Hmm. seolah-olah menyampaikan dari yang bersangkutan, Banyak ya. banget nih kasus kayak gini. Hmm, ini yang sering-sering kejadian nih. Jualan palsu ini di media sosial. Di media sosial ini apa namanya, marak akun-akun yang memang menawarkan barang-barang terkait dengan hal-hal yang apa ya, menarik gitu ya, tetapi dijual dengan harga murah. Ya, ini yang harus hati-hati, ya. Karena biasanya kalau yang belum apa namanya ya, yang harga yang sangat terlalu murah, harga iPhone 15 10 juta padahal harga aslinya 20 juta, kemungkinan besar itu palsu. Dan mereka biasanya suka berganti-ganti akun. Wah, kok tapi followersnya banyak, 77.000, 24.000 followers bisa Betul. dibeli, ya. Mm-mm. Dan biasanya dia akan ganti-ganti nama. Ini misalnya yang ini apa namanya? Salah. Ini Raja Store Lelang gitu ya. Ntar kalau dicari store lelang udah nggak ada, diganti lagi misalnya tempat lelang terpercaya. Besoknya lagi udah berhasil nipu, ganti lagi lelang Indo misalnya kayak gitu. Terus dia ganti-ganti, nggak peduli berapa kali, yang penting dia dapat korban baru. Ya, itu contohnya jualan palsu. Nah, ini juga nih hati-hati banget Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ada istilahnya tuh love scam atau modus penipuan berkedok asmara. Caranya gimana? Caranya adalah biasanya umumnya nih ya, umumnya ada orang pelaku yang mengambil foto profil dari eh, orang yang good looking ya, yang ganteng, yang cantik. Kemudian dia ngajak kenalan sama orang-orang yang lain dengan menggunakan foto profil tersebut. Begitu tertarik, biasanya mereka grooming istilahnya, yaitu PDKT lah ya, PDKT online, grooming segala macam. Begitu tertarik, ya udah menjanjikan mau nikah segala macam, minta ditransfer uang. Nah itu jadiannya. Tapi ini ada juga nih yang menggunakan wajah asli. Ini terkenal, kalau ada yang pernah nonton film Tinder Swindler, ini ada di Netflix filmnya. Film tentang penipu perempuan-perempuan gitu ya, sampai mereka mau nyerahin uang jutaan, ratusan juta rupiah yang sebenarnya dia gunakan untuk nipu orang lain lagi. Nah, ini di Indonesia kejadiannya ada beberapa orang yang sempat diliput Kompas, Kompas untuk apa namanya, mereka telah melakukan tindakan penipuan berbasis berkedok asmara ini. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan masih banyak lagi dengan adanya AI juga sekarang harus hati-hati. Kemarin ada rekening bank dibobol gara-gara pakai yang verifikasi pakai AI. Jadi AI itu ya sama dengan teknologi lainnya, bisa bermata dua, bisa baik, bisa jahat. Ini yang harus kita perhatikan. Oke, Mas, ya. sebelum lanjut, Mas, saya mau ngasih tahu juga nih kemarin rame juga Hmm. setahun belakangan ini, dan saya beberapa kali menuliskan di blog saya tentang penipuan melalui iklan di Meta, iklan di Hmm. Facebook, iklan di Instagram, yang saya dapatkan contohnya iklan jual sepeda listrik cuma 250.000, logonya IKEA. Jadi Oh iya seolah-olah iya iya orang iya iya. menganggap, Iya. wah ini IKEA, wah ini barang dari IKEA nih, kayak gitu. Nah ternyata setelah diklik linknya itu URL-nya ya bukan ke IKEA gitu. Nah, Mm-mm, ini banyak betul. banget terjadi di Facebook dan ini teman-teman mungkin harus aware juga ya. Oke deh Ya. Mas, lanjut. Oke, nah, sebagai ice breaking, saya mau sedikit beri kejutan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Silahkan scan QR code ini. Ntar yang beruntung dapat hadiah yang menarik. Silahkan. Saya Kira tunggu Ah, sekitar 5 menit. kirain kalau ice breaking senam suruhnya. ini senam jari. Senam jari. Senam jari. Siapa Silahkan cepat dia dapat. di-scan. Kita kasih hadiah apa ya? Hmm,
Fabrion Love Scam. Oke, teman-teman, silakan di-scan ya. Di-scan peserta, dua orang peserta tercepat kita kasih hadiah. Langsung dikirim ke alamatnya masing-masing. Sudah, Mas Parwito. Oke. Ayo yang lain. Tuh nih. Yang lain udah. Oke, yang muncul apa teman-teman sekalian? Muncul browser ya. Browser terus Ya, muter-muter. Kalau udah ketemu ditutup aja muter browsernya muter-muter. aja. Kalau nggak kebuka ditutup aja. Nggak usah di Ditutup aja ya. ini, ya, ya Memang cuma ditutup sampai aja. situ prosesnya ya. Ditutup aja browsernya, nggak usah ada dibuka lagi. Mungkin ini kayaknya nggak tahu nih error atau enggak nih. Ya, di close aja langsung. Di close Browser di aja. atasnya ada tanda silang atau di close. Dan nggak usah diupayakan lagi karena sudah, ya ketika sudah muter berarti sudah selesai. Udah muter-muter, udah ditutup aja. Jadi tutup. Ditutup Itu aja. cukup kita muter-muter aja. Tapi Cukup ya. permasalahan materi Mas Iben nanti nggak akan muter-muter. Kita sampai Oke. kelar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi diperhatikan ya, eh aku blokir semua notif. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, ketika Bapak Ibu scan QR code ini, yang muncul adalah salah satunya adalah eh, masuk ke browser, kemudian di browser itu meminta izin, Ya tuh. ya, Canopy meminta ya. izin untuk membuka kamera, Betul. untuk mengakses kamera, meminta izin untuk membuka mic Minta ya, dan juga lokasi. meminta Mikrofon. izin untuk lokasi. Iya, karena Pak Ini Yasari bilang nih, ada minta betul. lokasi. Gitu. Nah, ini berbahaya. Kalau nanti ke Hmm. depannya Bapak Ibu menemukan ada eh, web kemudian minta akses seperti ini, kecuali dia difungsikan untuk itu ya, misalnya buka Mm-mm. akses apa ya istilahnya memang yang ada untuk video conference kayak Google Meet gitu Iya, ya, buka file itu Google Meet itu diminta akses kamera, minta akses mic ya nggak apa-apa, kalau kita mau karena ngobrol. memang dibutuhkan ya Mas ya. Betul, tapi kalau nggak jelas ini Mm-mm. apa, jangan sekali-kali memberikan izin. Kenapa? Risikonya apa sih Mas? Kesana, kenapa Resikonya emang, Mas? adalah karena kalau kita memberikan izin, berarti Bapak Ibu memberikan izin kepada saya untuk bisa mengakses kamera, mikrofon, dan location dari Bapak Ibu. Oh, alah. Ini nih, Oh, ini yang barusan di scan hasilnya ini nih. Ya, Mas boleh Oh, maaf diperbesar ya, mungkin, Mas? oh, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak apa-apa nggak dah, bisa. cukup. Oke, oke. Tapi kelihatan ya ternyata Iya, kameranya ke teman-teman tuh kameranya ke langsung akses. nyala. Nih, misalnya Iya. saya bisa buka Maps-nya. Bentar. Nah, ini salah satu modus yang tadi resikonya ya, kita asal ngasih izin ya. Iya, nih saya tadi Hmm. ngeklik Maps-nya, saya tahu nih orangnya lagi di mana. Aduh, duh, 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 duh. Hmm. Di mana nih? Itu tuh. Sumatera Barat, Oh, ya, Kabupaten Darmasraya. Dharmasraya tuh. Aduh, kapan saya ke sana nih? Saya udah pernah dong. Tapi kebayang Oh, ya, berarti Hmm. kalau misalnya eh kita ngasih data kayak gini sama orang Ya. yang tidak bertanggung jawab, kita Yo. tiap hari kemana-kemana tuh mereka bisa tahu lokasinya. Betul. betul. Dan Tapi izin ya juga, Bapak, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini semua nanti akan saya hapus. Ini servernya ada, mm, datanya ada di saya di server kami, dan ini semua akan ya, kami hapus langsung begitu kegiatan ini selesai. Tapi ini saya ingin memperlihatkan saja bagaimana eh, bahayanya jika kita ngeklik asal sembarangan. Tuh, kalau tadi ada dari Dharmasraya, sekarang nih ada dari nih Cirebon. Cirebon. Wah, tuh, saya bisa hmm, tahu Oke. lokasi wah. titiknya ada di mana. Bisa diincar nih. Bisa Oh, Iya, diincar. nomor HP yang tadi-tadi, IP address yang tadi, IP dengan addressnya provider apa, gitu. semua identitas identitas HP-nya nih, itu Ya, bisa buat ngincer ya. ya ini saya skip aja ya. Jadi intinya, sorry, intinya Bap- itu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa hati-hati untuk membuka. Wah, ini ada yang dari Madiun juga. Eh, Hati-hati
jika memang Bapak Ibu diminta untuk memberikan akses dari sebuah web untuk ke microphone, Mm-mm. location, baca dulu, are you sure? Apakah Anda yakin Mm-mm. memberikan akses ke kamera? Kalau nggak yakin, mendingan pilih tidak. Seringnya lagi pas nginstal tuh juga, Mas. Ya, Iya, sering pas nginstal install juga aplikasi. gitu ya. Iya. Nah, nah itu jadinya ini yang memang harus Eh, kita perhatikan. Jadi Oke, saya disclaimer kembali. lagi, sekali lagi ya, Bapak Ibu semua, kalau ini kita memang simulasikan supaya Bapak Ibu lebih eh, waspada sama yang namanya phishing. Nggak sembarangan ngeklik, karena kurang lebih kerjanya kayak gini. Kalau ICT Mm-mm. Watch bikin, untuk kasih contoh, kita cuman minta nyalain mikrofon, location, sama kamera doang. Tapi mm, kalau di praktek aslinya kan dia bahkan bisa ngakses sampai ke akun perbankan ya, Mas MT. betul. Hmm. Bahkan bisa ngakses, mengambil semua data yang ada di Data yang galeri ada di kita. ponsel, Ya, yes, betul. itu catatan-catatan yang ada di HP kita. Kadang-kadang kita Ya. suka nulis di notes tuh password Hmm. bank ini, Tapi kayak gitu. satu sih yang menarik, ketika kita mempraktekkan simulasi ini, selalu masyarakat itu dengan sigap kemudian nge-scan barcode hanya karena iming-iming hadiah. Jadi hati-hati Bapak Hmm. Ibu sekarang. Itu yang masih bilang di awal, teknik Iya. persuasi ya. Persuasi. Persuasi. Yang diincar kan memang emosi Emosi. gitu. Dapat Mau hadiah. dapat ini ya, kayak gitu. Ya. Oke, Ada. kita lanjut nih tadi yang dicuri ya. Saya bisa tahu lokasinya, bisa dapat akses kameranya, mikrofon, sampai detail perangkat yang digunakan ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya dan harus apa namanya lebih kritis lagi. Nah, Iya, ya tadi baca di ini apa namanya? apa? Saya sambil baca di komen soal ini. Oh iya. Ini lokasi kamera, spek Ya, perangkat, mikrofon itu bisa kecuri karena emosinya udah kena curi duluan ya. iya. Oke. Nah, oke, itu contoh tadi beberapa jenis penipuan, berapa jenis teknik pengelabuan, dan terakhir saya praktekkan tadi bagaimana cara menipu ya. Nah, sekarang sebagai pelaku UMKM, sebagai orang biasa, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Kalau ini beneran, ya, tapi saya ingin Bapak Ibu untuk membuka privasi.id. Ini nggak Hmm, akan minta akses ke kamera, location, dan lain sebagainya, nggak akan iya, minta. Saya iya. mau langsung praktekkan ini. Ya, bagaimana kita menjaga Kita buka keamanan di HP digital kita kita? ya. Ya, Yang ini aman ya barcode-nya ya, Kalau Bapak ini Ibu. sumber 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 pengetahuan kalau yang sumber ini. informasi. Jadi di dalamnya banyak banget tools yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu nanti praktek keamanan digital, baik untuk personal maupun untuk usaha atau UMKM-nya. sudah. Kalau sudah, kasih tahu ya. Boleh diketik kalau misalnya sudah terbuka, ya. Boleh terbukanya seperti di samping kanan ini. Kalau sudah terbuka, boleh ketik sudah, ya. Biar saya bisa lanjutkan. Oke, Ini Acep. sudah. Oke. Saya bantu, oke. Nah, ada linknya juga kalau susah Ah, nih ya. di kolom Boleh chat. diklik juga tuh ya. Sudah kayak. Oke, banyak yang sudah ya. Atau yang belum juga boleh diketik belum. Guys. Oke, sudah ya. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti inilah ya kira-kira. Ya, privasi.id. Ini ada beberapa video edukasi di atas dan di bawah, tapi saya pengen untuk Bapak Ibu memperhatikan yang di sini. Ini adalah kumpulan tools, kumpulan alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk memperkuat keamanan digital kita. Oke, kita coba satu-satu ya Bu ya, Bapak. Tapi kita nggak akan semuanya kita coba, aja beberapa aja yang kita coba. Yang pertama adalah cek keamanan email.
akan masuk ke situs periksadata.com. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memasukkan alamat email kita yang biasa kita gunakan ke sini untuk mengetahui apakah email kita ini sudah pernah menjadi korban kebocoran data di internet. Oke. Kalau yang sudah boleh di-share, aman, oke. Omeko aman. Ada yang tidak aman. Kalau yang tidak aman akan muncul seperti ini. Indriatno@gmail.com menjadi 13 peristiwa kebocoran data. Wah, Kak emailnya Mas Wildani Ibe 1 nih. 13. Wah, Pak Paru itu ada 5. Ada lagi nggak teman-teman yang emailnya bocor? Ada Kawana juga. Mana ini ya? Ada Nanti nongol. nanti Pak Parwito gimana tuhnya nanti saya akan ceritakan. Iqbal ada 5 juga. Oke, Pak Nanang ada 4, ada 1. Ya. Ada banyak Oke, bocor ya ternyata. pagi ini lancar ya webnya. Kadang-kadang kalau kita Hmm. ngecek rame-rame itu si webnya ada error-error juga. Jadi baiknya memang ngecek ini berkala ya Mas Ibe. Iya, betul. Ya, tadi ada lagi. Ada satu korban katanya. Satu kebocoran kali maksudnya. Aman Pak, saya aman. Oke. Ada Nah, beberapa yang aman, ya, ada beberapa juga ada yang korban. Nah, ya. Tadi ada yang 5, ada yang paling banyak 5 ya, ada 4, ada 3, ada 1, tapi ada juga banyak juga yang aman. Oke, ini apa sebenarnya? Jadi, peristiwa kebocoran data ini maksudnya adalah email kita pernah muncul di database kebocoran data. Apa aja bocor yang data yang bocor? Yang ini yang tadi Pak Nana, Pak Prawito gitu ya, Mas Kak Iqbal, Pak Nanang gitu yang ada 4 ada 5. Coba geser lihat bagian bawahnya. Di situ akan muncul beberapa website yang pernah bocor sehingga data dari usernya bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya misalnya ada di LinkedIn, ada di Bitly. Boleh teman-teman sekalian yang 1 kali, yang 4 kali, 5 kali boleh dituliskan ada bocor di mana saja. Digeser saja ke bawah. Canva pernah bocor 2019. Tokopedia 2020. Tuh sama kita Kak Wildani. Tokopedia pernah bocor juga. Gravatar, Bineka pernah bocor juga. Twitter pernah bocor. Silakan teman-teman. Bahkan di My Pertamina yang relatif baru juga pernah bocor. Teman-teman boleh tuliskan yang bocor, tuh bocor di mana aja. Oh, Twitter tuh pernah bocor juga ya. Pernah bocor baru malah. Oh, baru. Baru tahun 2021. Karena Dua, aku belum pernah bocor loh. 200 juta loh akunnya, bocor 200 M. Ini Kak Rahmat katanya bocor di Alien Alien TXT Base TXT Stealer Logs Base. itu tuh biasanya kayak gini nih, yang kayak gini. Dia itu ada apa namanya? Database yang dijual belikan di forum dark web gitu ya, di forum-forum online, tapi nggak jelas asalnya dari mana. Kak Gitu. Iqbal, Dailymotion, Bukalapak, Tokopedia, Yutman, Wah, Alien Text Besok, Stealer Log. Ada yang bocor Canva. Ada Canva, lagi. Tokped, Shopback, My Pertamina. Heeh. Nah, nah, itu jadi ini bukan kesalahan Bapak Ibu. Ini bukan kesalahan Bapak Ibu, ini emang kesalahan dari si pengelola websitenya atau pengelola sistemnya ya. Kesalahan dari Tokopedia, kesalahan dari Canva yang pernah bocor, kesalahan dari My Pertamina dan seterusnya. Tetapi karena ini menimpanya ke kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kalau digeser ke bawah ada lagi nih. Nih, jika data kamu bocor, ini yang harus kita lakukan. Pertama,
segera ganti password yang digunakan. Bukan password emailnya, tapi password dari aplikasinya. Misalnya tadi yang bocor di Tokopedia, ganti password Tokopedianya. Kalau Ya. passwordnya sama gimana, Mas? Nah, jangan dong. Makanya kalau misalnya tadi password Tokopedianya misalnya admin 123, kemudian password dari emailnya juga sama, admin 123. Begitu dia membocor di Tokopedia, maka akan bocor juga di email kita. Jadi akhirnya email kita juga yang misalnya sudah aman nih Google, nggak ada bocor kan dari Google, tapi gara-gara password Google-nya sama dengan password Tokopedia, iya bisa bocor juga. Oke. Jadi harus beda. Yang kedua, mengaktifkan verifikasi dua langkah ini. Ya. Nah, untuk ini sekarang boleh nantilah yang verifikasi dua ini kita akan praktekkan juga. Nah, tadi kan disebutin nggak bisa apa namanya nggak boleh sama nih satu password nggak boleh digunakan oleh berbagai akun, akun medsos, akun email tuh nggak boleh sama. Oleh karena itu penting untuk ya tapi kalau beda-beda masalahnya adalah lupa. Oleh karena itu penting untuk menggunakan pencatatan. Nah, salah satu pencatatan yang direkomendasikan adalah menggunakan password manager karena dia bisa menyimpan password kita secara terenkripsi alias secara diacak lah gampangannya ya, tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena data kita bocor, maka kita akan bisa jadi sasaran berbagai akses penipuan yang memang ditargetkan untuk kamu. Nah, harus siap-siap nih. Mulai pertimbangan untuk menggunakan layanan mass email atau mass phone member untuk memperkecil dampak setiap kali istilah kebocoran data ini itu adalah email email tipuan lah ya, bukan email tipuan, email yang di cover. Jadi nama yang muncul, alamat yang muncul itu tidak sama dengan alamat email sebenarnya. Tapi ini sebenarnya repot lah. Ini hanya untuk mungkin para aktivis lah ya, bisa gitu ya. Kemudian ya bagusnya sih kita minta pertanggungjawaban dari pihak pengelola data pribadi ya karena tapi ya ini belum belum ada sampai sekarang tapi poinnya adalah seperti itu yang tiga di atas nih yang perlu kita lakukan adalah pertama mengganti email yang bocor menggunakan email dari password yang bocor kedua adalah mengaktifkan verifikasi dua langkah dan yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan password manager untuk bisa mengingat semua password yang harusnya berbeda-beda dan merupakan kombinasi huruf besar huruf kecil angka di setiap akun oke. Oke, ini baru yang satu a nih. Baru yang baru yang satu a cek keamanan email. Gimana kalau yang satu b? Nah, silakan back lagi buka satu b. Perkuat keamanan password. Oke, sudah kebuka ininya ya. Silakan coba masukkan password yang biasa digunakan. Di bawah akan muncul waktu yang dibutuhkan oleh seorang hacker atau cracker untuk bisa mengambil alih password, mengetahui password dari akun seseorang. Contoh kalau saya menggunakan password Indonesia, maka kurang dari 1 detik ini bisa ke hack akun saya. Cuma bisa 1 detik ya, Mas. Iya, Kurang enggak, dari satu kurang dari satu detik detik. bahkan. By system itu dia bisa ngehack akun saya. Oke, silakan yang sudah mencoba boleh diketikkan lagi di kolom chat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nge-crack password yang Bapak Ibu gunakan saat ini? Ya, Ada yang misal saya strong ganti 6 lagi bulan. Ada yang 50 menit. Cirebon, Ada yang wah 4 11 tahun. bulan, 4 tahun, 50 menit strong, 6 bulan. Tapi Ada ada, lagi oh ada yang 15 tahun nih, 15 tahun, Zid. 2 jam. Kak Christian. Oke,
Ini contoh-contohnya ya. Nah, sebenarnya kalau yang satuannya masih detik, menit, jam, hari, itu disarankan untuk segera mengganti passwordnya. Nah, bagaimana cara mengganti password? Password itu pakai password yang kombinasi dari lowercase dan uppercase, huruf besar dan huruf kecil, angka, dan tanda baca. Sesimpel itu. Ya. Gabungkan dari berbagai varian tersebut. Nah, misalnya ini saya ke Cirebon. Ah, jangan gitu dong, jangan Cirebon aja. C1, R-nya kita kasih huruf besar, E-nya 3, O-nya, nolnya kita ganti dengan O, huruf besar, 10 hari, Cirebon. Simbol, simbol. Bentar dulu, apa namanya Cirebon? Cirebon, apa sih istilahnya? Cirebon beres lah gitu ya. B, B3, R3S ya. Baru kita kasih tanda baca. Apa ya simbolnya. Tanda seru 3 kali. Lihat. Dari Juta Cirebon yang cuman tadi eh, sekian 19 menit sekarang jadi 9.000 ribu tahun. tahun. Udah cukup banget nih nih. Tapi kalau untuk ingat ini kita harus ingat bekas, Mas. Nah, kalau mah harus ini kan oh iya sih ini bagus cuman susah diingat itulah pentingnya password manager sebenarnya. Atau paling nggak minimal gini deh, kalau sebelum masuk ke Paper Manager, Bapak Ibu mendingan Bapak Ibu tuliskan di kertas daftar password yang Bapak Ibu miliki dibandingkan harus ngirim ke eh sorry. Jadi daripada harus daripada Disimpan di Bapak handphone kali ya. disimpan di handphone ini Mm-mm. bisa jadi bisa ditulis aja di apa namanya di notes di catatan simpan di tempat yang aman ya yang penting begitu Bapak Ibu membutuhkan untuk mengaksesnya untuk melihatnya kembali itu dilihat daripada Bapak Ibu memiliki password yang sama mudah diingat eh, terasa mudah diingat tetapi sama di setiap akun. Oke, jadi akun email dan akun-akun media sosial lainnya itu harus beda-beda. Supaya kalau misalnya nggak amit-amit di hack satu nggak kena semua Bapak Ibu. Oke. Oke. Jadi untuk bikin password yang kuat, biasanya disingkatnya bekas atau bekasi. Apa tuh? Besar, kecil, simbol, besar, Angka kecil, simbol. angka, simbol. Besar, kecil, Besar angka angka, simbol. simbol. Bekasi besar kecil Bekasi. angka simbol. Nah, itu ya harus digabungkan semua itu. Oke, kita kembali lagi ke privasi.id ya. Nah, ini tadi saya bilang kalau mau belajar menggunakan password manager, di sini kalau diklik akan masuk ke salah satu pilihan aplikasi password manager yang namanya Bitwarden. Saya pakai Bitwarden ini di HP saya ada sekitar 60 lebih password yang berbeda satu sama lain dan saya tidak ada mungkin hanya ada satu dua yang ingat. Saya tidak ingat password Facebook saya tidak ingat password Instagram saya tidak ingat password Tokopedia saya, semuanya hampir tidak ingat kecuali password Gmail mungkin saya masih ingat. Tetapi ketika saya membutuhkannya, saya tinggal membuka HP saya, membuka aplikasi Bitwarden ini dan kemudian tinggal saya masukkan. Disimpan di sini secara aman. Ya. Jadi ini saya tidak akan praktekkan sekarang. Nah, yang penting juga ketika kita sudah memasang password yang kuat, ingat password itu hanyalah kunci, satu kunci. Bapak Ibu sekalian yang punya rumah, yang di rumah, apakah Bapak Ibu yang misalnya punya gerbang, kemudian ada pintu depan, ada pintu kamar, ketika Bapak Ibu tidur di kamar, apakah yang dikunci hanya pintu kamar aja? Sementara pintu depannya dibuka, atau justru pintu depannya saja yang dikunci, pintu kamarnya tidak, atau gerbangnya juga ikut dikunci atau tidak. Ya. Semakin kita ingin merasa aman, maka kita harus kunci gerbangnya, kita harus kunci kunci depannya, kita harus kunci pak pintu kamarnya, betul ya. Nah,
karena untuk memasang banyak itu, ini disebut kalau digital ini adalah menggunakan gembok 2FA, two factor authentication. Kita ibaratkan bahwa password itu adalah kunci kamar, maka two factor authentication itu adalah gembok pagar yang ada di halaman rumah, pagar rumah. Jadi sebelum mereka bisa masuk ke masuk ke kamar, mereka harus ngelewatin dua tahap, makanya disebut two factor authentication. Tahap pertama adalah password, tahap kedua adalah 2FA. Nah, saya pengen eh, ini nanti Kak Z saya akan jawab di bagian akhir ya pertanyaannya. Saya pengen cek lagi Bapak Ibu, silakan buka apakah WhatsApp-nya sudah diaktifkan 2FA-nya. Oke, Bapak Ibu, silakan untuk buka WhatsApp-nya. Kita mau cek nih, udah pada terpasang belum verifikasi dua langkahnya? Sudah dibuka WhatsApp. Kemudian coba Bapak Ibu masuk ke pengaturan atau setting. Caranya kalau yang di Android ada titik tiga di atas kanan, kemudian pilih Hmm, paling bawah ya, pengaturan atau setting. Kalau yang di iPhone ada di bagian bawah sudah langsung muncul setting iya, atau pengaturan. pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah ya. Oke, udah sampai situ katanya masih B. Oke. Kalau sudah pilih akun atau account. Pilih akun atau account, kemudian pilih verifikasi dua langkah atau two-step verification. Oke. Apa tulisannya boleh tulis di kolom chat? Begitu dibuka bagian bawahnya ada tulisan nggak? Paling yang menyala atau yang paling warna hijau atau yang warna merah? Ada yang warna hijau, sudah banyak yang on nih, Mas. Nyalakan. Ya. Nyalakan. Ada yang Ada yang sudah turn on. on gitu ya. Turn on atau nyalakan, ada lagi. Ada tulisan matikan, oke. Pilihannya itu dua biasanya. So, silakan dicek apakah ada tulisan nyalakan atau turn on atau tulisannya matikan atau turn off. Ada yang udah pin, Oke, matikan. Ada yang ada yang sudah matikan. on, aman. Aman. Ini berarti udah pakai dua Sama two-step matikan bawahnya ubah verification. sandi ya. Oke, Oke. nyalakan. Oke. Oke, gini ceritanya ya. eh buat yang jadi two factor authentication tadi analoginya ya, dia adalah gembok atau kata kunci gembok pengaman gitu ya untuk setelah password kita masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin WhatsApp, nih lagi buka WhatsApp sekarang kan ya. Ngomongin WhatsApp itu kalau saya mau nginstal WhatsApp, saya nginstal ini di HP saya, masukkan nomor telepon, kemudian apa yang dilakukan WhatsApp? Ya, yang dilakukan WhatsApp adalah dia mengirim OTP ke SMS kita, yang kemudian ke SMS nomor yang kita masukkan. Kemudian OTP-nya, wah nomornya dapat, misalnya 1234, saya masukkan 1234, masuk. WhatsApp-nya akan terinstal terpasang. Permasalahannya, jika saya misalnya apa namanya punya nomornya Pak Parwito, ya, saya tahu nomornya Pak Parwito. Nah, ini saya mau ngehack ah. Caranya adalah saya buka WhatsApp, install WhatsApp di HP baru ya. Kemudian saya masukkan nomor Pak Parwito, kemudian begitu diklik muncul OTP ke SMS Pak Parwito. Pak Parwito bingung, ini SMS apa? Ada dua kemungkinan cara mencuri SMS. Yang pertama saya akan WA Pak Parwito, Pak Parwito izin, tadi saya ini dari Alfamart. Mohon maaf tadi saya salah kirim, harusnya apa ada kode game yang harusnya saya kirim ke pelanggan lain malah saya kirim ke Pak Parwito. Boleh dikirim dong kodenya supaya ini pelanggan saya udah bayar
apa vouchernya 100.000 misalnya, kayak gitu ya. Begitu kita kirimkan OTP-nya, saya langsung masukkan OTP-nya dan kemudian akhirnya saya bisa mengakses WhatsApp Pak Parwito dan Pak Parwito sendiri akan kehilangan akses dari WhatsApp-nya. Ya, itu. Jadi, buat yang tulisannya matikan dan ubah PIN, berarti Bapak Ibu sudah aktif tuh FA-nya. PIN-nya itu biasanya akan muncul beberapa kali. Kalau misalnya kita buka WhatsApp secara random akan muncul. Ya, kayak itu. Tetapi, nah yang masih tulisannya nyalakan, inilah kesempatannya untuk nyalakan sekarang juga. Jadi tab nyalakannya, kemudian akan diminta PIN numbernya, masukin nomor PIN 2 kali, dan yang terakhir adalah memverifikasi akun email. Ini bisa di skip atau bisa digunakan. Kenapa sih kita harus verifikasi akun email? Supaya nomor telepon kita terkoneksi sama email kita. Jadi kalau ada apa-apa, saya tinggal apa namanya, tinggal eh, minta ke pihak WhatsApp ini lewat email tersebut, email yang sudah kita daftarkan, ini WhatsApp saya diambil orang pada tanggal sekian dan lain sebagainya. Nanti WhatsApp akan cross check dan sadar bahwa apa akan melihat bahwa email ini sudah tertaut, sudah terhubung dengan WhatsApp kita, nomor kita. Oke, lanjut kita kembali lagi ke sini. Ini silahkan ya, bisa Bapak Ibu coba ya beberapa hal ya. Saya tidak akan banyak di sini. Ini bahkan kalau misalnya Bapak Ibu ponselnya hilang, ya ini bisa kita eh, apa-apa yang harus dilakukannya ada di sini juga. Oke. Oke, jadi toolsnya banyak banget. Ini nggak akan selesai sejam setengah kalau misalnya kita praktekin semua. Tapi intinya ini kita kumpulkan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau mempraktekkan keamanan digital personal maupun untuk usahanya. Ingat satu aja, privasi titik ide. Ini boleh juga kalau misalnya ada keluarganya yang butuh, ada teman-temannya yang butuh, silakan untuk dibagikan privasi.id di dalamnya banyak sekali materi terkait dengan keamanan digital dan juga tools-tools untuk praktek keamanan digital. Lanjut lagi Mas Ibe. Oke, nanti ini materinya sudah bisa diakses di s.id garis miring warung bejo ya. Di sini nanti akan Oke. ada tutorial detail nih satu persatu dari bagian-bagian yang ada di Mm-mm. privasi.id tadi. Buat apa Oke. segala macam ini akan muncul di sini ya. Oke. Nah, ini saya mau ngingetin lagi sekali lagi tadi yang sudah kita sampaikan. Eh, Gunakan password yang kuat dan berbeda-beda untuk setiap akunnya. Pakai pertama itu yang jelas harus pakai password yang kuat itu adalah password yang panjang. Kalau disarankan paling tidak 12 karakter ya. Dengan kombinasi karakter angka, huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan simbol. Kemudian yang kedua, jangan berhubungan dengan data pribadi, misalnya nama anak saya atau misalnya eh, nama orang tua kita kita jadikan ya atau misalnya nama anak kita jadikan password, nama adik kita jadikan password, itu jangan gunakan urutan keyboard QWERTY ASDF gitu, itu juga sangat mudah diretas. Mengganti password secara periodik, usahakan 3 bulan kayak 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, tapi paling tidak ada periode di mana kita mengganti password kita. Nah, supaya ingat, pakainya menggunakan password manager. Nanti itu di nomor 1C tadi Iya. ya ada di privasi.id. Tapi ada yang nanya juga Mas Ibe kalau misalnya kita nyimpannya di Google Password Oh iya gimana tadi ya? ya. Mm-mm. eh Kalau saya pribadi tidak menyarankan ya. Karena rentan kalau device kita hilang. Ya, itu akan memudahkan di Google-nya tersimpan dengan baik, tetapi kalau device kita hilang ini agak agak sedikit riskan. Jadi kalau saya sih tidak menyarankan untuk menyimpan password di eh, tempatnya Google tadi, di Chrome ya, biasanya di Chrome udah otomatis nyimpan, itu sih tidak disarankan. Tapi ini lebih baik
akan apa penyimpan password ini tetap menjadi lebih baik daripada jika kita menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Ya. Walaupun relatif tidak begitu aman, tetapi relatif lebih aman dibandingkan kita menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Oke, jadi kalau pakai Google Password itu ancamannya ketika si perangkat kita, laptop atau Mm. handphonenya hilang ya, karena Atau akun Google kita yang terletas duluan gitu. atau ada temennya gitu iseng-iseng gitu ya, kan passwordnya udah ada di sana, akhirnya bisa terakses semua. Jadi pilihan gitu ya, dan kayaknya makin kok jadi makin ribet ya Mas, kalau misalnya pengen aman. Ya, nanti saya cerita kenapa makin ribetnya Mm-mm. ya. Nah, ini tadi terkait dengan tuh FE, cek akun Facebook teman-teman, cek akun Instagramnya, cek akun TikToknya, cek emailnya, cek WhatsAppnya, apakah sudah diaktifkan tuh factor authentication-nya. Supaya supaya tidak ragu, silakan ketik tutorialnya ada di internetchat.id garis miring 2FA, 2FE. Oke. Oke. Ini saya lewat aja. Ini tadi udah. Nah, siapa di sini yang suka pakai WiFi publik? Saya. Saya Karena saya juga. juga. Kak Amanda juga. Ya. Devira juga. Ini rata-rata pasti Bapak Ibu pernah menggunakan mengakses WiFi publik. Pertanyaannya, kenapa harus hati-hati? Ya. Yang jelas, pertama pastikan terhubung dengan WiFi yang tepat dan terpercaya. Jika memang Bapak Ibu datang ke sebuah kantor, ke restoran, kafe, ingin mengakses wifi-nya, please tanyakan dulu ke waitress-nya wifi-nya yang mana. Bukan passwordnya dulu, wifi-nya yang mana dulu. Ya, SSID-nya yang mana dulu. Karena apa? Saya bisa aja ada di hotel Ibis gitu ya. Kemudian saya bikin istilahnya itu pemancar ya hotspot yang menggunakan nama sama dengan yang aslinya Hotel Ibis. Begitu saya dapat orang terkonek ke internet saya bisa mendapatkan berbagai macam data dari perangkatnya dia. Ya. Dan walaupun sudah dapat terhubung dengan WiFi yang terpercaya, tetap harus menghindari menggunakan data sensitif seperti login medsos, menggunakan transfer m-banking dan seterusnya. Ya. Biasakan matikan fitur connect otomatis karena kita tidak mau terhubung ke otomatis ke jaringan yang belum kita kenal. Ya. Nah, jika perlu gunakan VPN. Ini ada satu contoh terkait bagaimana, bentar. So we are actually not in Changi. So this is a simulation that anyone can actually come up with any Wi-Fi name they want to. Gonna go to everyone's favorite search engine. So I believe now you are accessing to a news about Stanley death. Wait, okay, so you can see what I'm seeing on the phone. Yes, I do. Would you like to access to your cloud storage now? Cloud storage. Okay, I'm gonna open the script that my producer sent me. Can you see the script? So is this the document? Oh my gosh! You can see what I open on my cloud storage. Yes, we don't just can see, we basically can access and actually save a copy of it. This is what is demonstrated as a man-in-the-middle attack. Ya, intinya itu, ya, intinya kalau kita sembarang akses ke WiFi publik, orang bisa dengan mudah akses perangkat kita. Ya, jadi harus hati-hati, jangan sembarangan akses. Ya, terakhir, bagian terakhir, ini summary-nya yang jelas, selalu berhati-hati jika menggunakan selalu gunakan password yang kuat tadi sudah dijabarkan mengaktifkan 2FA. Nah ini jangan oversharing membagikan data pribadi di media sosial. Contohnya apa? Misalnya kita tahu bahwa salah satu variabel untuk perbankan verifikasinya adalah menggunakan nama ibu kandung.
Kita umbar-umbar nama ibu kandung kita di medsos. Udah itu ada orang yang ngumpulin tempat tanggal lahir pas ulang tahun kapan, posting. Kemudian jadi tahu tempat tanggal lahirnya. Pernah foto di depan rumah, tahuan rumahnya apa. Follow eh, tim follow tim sekolah apa tim tertentu gitu ya. Kemudian kita sering-sering mengidolakan, kemudian ya kita pakai itu juga di password. Nah, ini jadi hati-hati gitu ya. Jadi jangan membagikan data pribadi di media sosial. Tadi kalau yang file tautan tidak dikenal, contohnya yang tadi ya, yang saya praktekkan tadi itu ya harus hati-hati, ya, jangan eh, langsung percaya. Nah, ini jangan merespon panggilan telepon yang nggak jelas, apalagi video call. Jangan menerima video call dari nomor yang tidak kita kenal. Ya, jangan Bahayanya apa, menerima video. Mas? Nah, bahayanya adalah, misal ini pernah kejadian soalnya, ada nomor telepon nggak dikenal masuk via call, penasaran, kita angkat. Ternyata lawan bicara kita di sana biasanya mempertontonkan kemaluan lah, atau misalnya memperlihatkan bagian yang tidak senonoh, ya. Dan di situ ada muka kita karena lagi video call, dan dengan cepat mereka akan screenshot dan Buat kemudian monitoring. akan ini kita memblackmail kita seolah-olah kita lagi melakukan video call seks, dan kemudian ujung-ujungnya meras kita kalau nggak mau fotonya disebarkan, kirimkan uang dan seterusnya. UUD ujung-ujungnya Ujungnya minta uang, duit. ujungnya minta duit. Nah, berikutnya adalah selalu install aplikasi dari tempat resmi, yang Android dari Google Play, yang iPhone dari App Store. Biasakan jangan menginstal dari aplikasi dari luar tempat resmi ini. Kenapa, Mas? Karena kita yang di tempat resmi aja Hmm. kadang-kadang masih ada yang bocor gitu. Dia mengakses fungsi dari HP kita tidak sewajarnya, misalnya mengakses kontak kita dan lain sebagainya. Apalagi yang di luar ini, di luar toko resmi, wah ini lebih bahaya lagi. Dia bisa istilahnya mengakses segala macam, kemudian dia mengirimkan data tersebut dan seterusnya. Jadi harus hati-hati, jangan menginstal aplikasi di luar tempat resminya. Tadi yang WiFi publik sudah saya jelaskan. Dan yang paling penting selalu berpikir kritis. Modus penipuan akan berubah-ubah. Dulu tidak kenal kita yang .apk, sekarang .apk sudah mulai meredup. Muncul juga yang penipuan-penipuan bank, ya. Penipuan bank nanti mungkin hilang, akan muncul penipuan berbasis AI yang makin sulit untuk ditebak dan seterusnya. Jadi apa, berpikir kritis jadi menjadi satu kunci utama ketika kita berselancar di internet, ya. Nah, satu lagi sebenarnya. Tadi Mbak Devira sempat nanya, kok ribet ya? Eh, Jadi gini, eh, Bapak Ibu sekalian, kalau punya sepeda motor, itu paling enak, kunci motornya tetap menggantung aja di sepeda motornya. Kenapa? Kalau saya lepasin, saya suka lupa nyimpen taruh nyimpennya di mana, naruhnya di mana. Tetapi resikonya apa? Walaupun itu nyaman buat saya, tapi resikonya adalah saya kehilangan motor saya karena kuncinya tidak saya lepas dari motornya. Rumah tuh paling enak, nggak usah ada pagar, langsung ngeblang. Kita kalau keluar naik motor, keluar naik mobil, nggak usah buka tutup pagar. Tapi masalahnya, kehadiran pagar itu digunakan untuk memperkuat keamanan rumah kita. Jadi memang ada keribetan-keribetan yang harus dilakukan untuk mengoptimalisasi atau meningkatkan keamanan kita. Kenyamanan akan berbanding terbalik dengan keamanan. Semakin nyaman, maka keamanannya akan semakin rendah. Kebalikannya, semakin eh, apa aman, maka biasanya kita semakin ribet, tidak mudah lagi. Ya, itu saja dari saya, Kak Devira, Kak Amanda. Saya kembalikan dulu. Terima kasih, Mas Terima Ibe. kasih, Mas Ibe. Ini ada chat juga dari Mbak Rahma ya. Pernah aku Kak, lucunya tuh nomornya aku kira nomor teman karena memang kebetulan janjian untuk video call. Aku nggak save menghindari pinjol-pinjol. Nggak taunya temanku pinjol kan nggak tahu. Ternyata orang gila yang pamer sesuatu katanya di video callnya. Ini banyak banget terjadi. Jadi
kalau saya sekarang udah mulai menghindari ya telepon yang nggak dikenal, video call yang dikenal. Bahkan video call dari orang yang dikenal pun sebisa mungkin kayak kameranya tuh ditutup dulu gitu untuk memastikan bahwa itu beneran teman yang saya kenal gitu. Mungkin itu sedikit tips buat teman-teman karena zaman sekarang memang banyak sekali tipu penipu lewat telepon dan juga lewat video call. Saya lihat ada Pak Brion yang udah raise hand. Pak Brion, halo. Wah, Pak Brion ini rajin banget, Tiap selalu hari pasti ngumpetin, datang. selalu Halo Pak ngumpetin Brion. kita. Selamat kenal sama Mbak yang pakai avatar ini Mbak siapa ini? Mbak Saya Manda. Mbak Manda. Oh, Mbak Amanda. Oke, saya sangat tertarik. Tadi saya juga pernah mengalami kenapa Mbak Devina tadi tertawa mengenai love scam. Saya pernah berpengalaman dia say hello segala macam terus saya ini terus menerus akhirnya minta nomor rekening karena dia mau mentransfer uang itu dari luar. Saya tidak tahu kan uang itu, tapi setelah saya bilang saya tidak bisa, uang dari luar sangat sangat tidak nyaman buat saya, dia tidak mau komunikasi dengan saya lagi. Nah, itu pengalaman. Nah, mengenai pertanyaan berikutnya adalah password. Saya menggunakan password, apakah ini cukup aman untuk Mas Ibe? Mas Mas Ibe, karena password itu saya Agak terputus-putus ya. Iya, terputus kayaknya suaranya dienkripsi nih. Aman. Suaranya keputus Pak Brion. kan seperti Bekasi, tapi dengan QWERTY yang oh ya, ini sekarang gimana? Nah, ini baru lancar lagi Pak Brion. Oke, memang Mbak dari Devira tadi di unmute bandwidthnya dulu agak kalau mau ngomong, terganggu Mbak. di sana. Lupa unmute. Ya, tadi terakhir saya sampai ke Password tadi. Penggunaan masih password password. masih Oke. panjang tadi belum. Mas Ibe, password yang saya gunakan itu bukan hanya Bekasi, tapi ditambah dengan encrypt dari abjad Ya, QWERTY. ya. Saya pakai dari abjad, saya pakai QWERTY baru saya gunakan. Apakah itu cukup aman? Kemudian kalau tidak aman, ini pertanyaan untuk Mas NT yang saya lihat sudah menggunakan AI untuk marketing dan sebagainya, termasuk Mbak Amanda kalau bisa menjawab juga. Kira-kira kita menggunakan AI tool apa untuk menjaga keamanan ini? Itu aja, terima kasih. Mantap Ya. pertanyaannya Pak Brion. Silakan Mas Ibe, Kamanda, Mas Ya, MT. kalau di ininya aman atau tidaknya boleh tadi dicek tadi Mbak di periksa keamanan password di privasi.id yang 1B itu ada periksa keamanan password diceknya di situ. Kalau misalnya satu orang bisa nge-crack atau menebak password tersebut di situ kan ada berapa lama ya. Kalau itu masih satuannya hari, jam, menit, bahkan detik ya jelas harus diganti tidak aman. Bahkan bulan pun saya rekomendasikan saya merekomendasikan memang yang password itu udah benar-benar ribuan tahun, ratusan ribuan tahun. Itu yang harus bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya silakan Mas Ente menjawab. Oke, terima kasih nih pertanyaannya yang keren banget nih dari Pak Brion yang selalu hadir. Nah, sebenarnya sebelum rame-rame orang ngebahas AI atau AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu sudah banyak penerapan AI ya. Eh, Kalau yang kita sadari kan ada generatif AI ya, generatif AI itu yang kayak kita bikin lah, bikin gambar, bikin video, bikin teks segala macam. Tapi ada juga yang machine learning AI untuk prediktif ya, untuk memprediksi, untuk menganalisis. Nah, itu udah banyak. Nah, salah satunya untuk keamanan digital yang bisa kita praktikkan itu tadi udah dipakai juga sama udah disampaikan juga sama Mas Ibe. Salah satunya adalah eh, Bitwarden ya. Bitwarden ini dia memakai mesin learning, memakai AI untuk mendeteksi
mana password yang lemah, yang bocor, yang gampang, yang sering diulang-ulang. Dia bisa ngedeteksi itu walaupun eh, password itu panjang, misalkan pakai QWERTY segala macam 1 2 3 itu karena itu sudah sering dipakai sama orang, itu bisa kedeteksi sama Bitwarden. Google Authenticator juga dan Microsoft Authenticator salah satu tools juga yang bisa kita pakai untuk membantu kita membuat 2FA yang juga tadi disampaikan Mas Ibe, itu dia juga bisa dipakai juga ya. Cuma memang ini machine learningnya nggak pakai AI langsung gitu, cuma pakai memang authenticator biasa aja ya. Nah, apalagi yang pakai AI itu ada Norton ya, beberapa antivirus rata-rata memakai AI juga ya. Ada namanya AI threat detection ya. Jadi dia pakai AI untuk mendeteksi ini malware, ini aplikasi mengandung eh, ancaman atau tidak buat kita. Itu banyak banget ya. Ada juga AI yang bisa kita pakai buat keamanan kita itu, misalkan untuk memeriksa ya. Ini video, ini foto yang nyebar di WhatsApp, yang nyebar di media sosial. Ini buatan AI, ini dimanipulasi pakai AI atau enggak sih? Itu salah satunya pakai Sensity AI, Sensity AI. Saya tulis di sini biar enggak ini. Sensity, Sensity AI ya, bukan jadi ingat Mbak Siti. Gitu. Sensity itu ponakannya Mbak Siti. Itu sih banyak, ada GPT Zero juga ya, GPT Zero bisa kita pakai juga untuk mendeteksi. Ya, kenapa deteksi ini juga kita perlu? Karena kan salah satu ancaman digital adalah melalui gambar-gambar, visual-visual maupun teks-teks yang sengaja dibuat untuk menipu kita, untuk menjadi hoak. Itu kita selain tadi keamanan digital dari perangkat, password segala macam, juga keamanan digital dari bagaimana membantu kita, daya kritis kita dengan AI mendeteksi informasi yang miss atau Iya. Bahkan sekarang disinformasi. rame juga video call yang dia pakai wajahnya wajah artis gitu, suaranya, tampilannya sama persis Mas MT. Mm-mm. Itu juga gimana ya caranya gitu. Ternyata yang paling penting adalah berpikir kritis. Mau apa ya kira-kira gitu. Kok Mm-mm. tiba-tiba di video call, kok eh, tiba-tiba tadi ya ada yang nipu dapat hadiah dari BRI padahal kitanya kan nggak pakai BRI gitu. Hal-hal sederhana yang Mm. menyerang emosi kita yang pengen yang tiba-tiba jadi seneng banget itulah yang jadi celah untuk apa adanya ancaman di ruang digital. Nah, ada lagi nih cerita dari Kazen. Saya juga pernah mengalami hal tersebut terjadi di Shopee di mana tahu-tahu ada orang minta kode OTP Shopee Pay. Untungnya sadar kalau itu penipuan, langsung deh diblok, dihapus akun Shopee-nya. Nggak tahu pas itu cara ganti password soalnya masih SD. Takut banget pakai yang enggak katanya. Takut dipakai untuk check out barang. Oke, saya sambil baca lagi ya. Nah, ini dari Kak Rahman nih. Kalau password untuk m-banking tuh, kalau sama semua aman nggak ya? Soalnya makin tua makin suka lupa katanya. Lebih baik tetap diubah-ubah kalau password M-banking. Tetap apa namanya? Tetap berubah satu sama lain. Tetap jangan sama satu sama lain. Bedain ya. Tetap dibedakan. Kalau nggak ingat, kita bisa tulis di kertas gitu. Iya, atau titip Kertas di banyak. Bitwarden tadi juga bisa mungkin ya. Atau kalau saya biasanya ya udah harus cari 6 digit angka yang kita tidak mudah lupa, tapi tidak mengandung data pribadi. Betul. Mm-mm. Jadi Iya, mau menambahkan dari pertanyaannya Pak Brion. apa Iya, tuh? Di Gmail itu, Pak, di Gmail itu juga dia udah punya AI yang bisa Hmm. ngedeteksi sebuah email itu apakah eh, mengandung phishing atau bukan. Jadi kalau misalnya ternyata email itu isinya mengandung phishing, biasanya langsung ditaruh di spam.
Jadi Oh bukan iya, otomatisnya ya. ya otomatis masuk ke spam. Jadi nggak otomatis masuk ke email email primary atau email utama kita gitu. Kalau misalnya udah masuk ke spam dan udah diperingatkan oleh Google untuk tidak membuka email ini atau mengklik tautan yang ada, lebih baik langsung dihapus aja gitu. Dan gitu itu sih tambahan aku gitu. Dan kalaupun kita bikin password baru ya, AI kan juga bisa ngedeteksi ya password itu Iya, kuat atau enggak gitu. Kalau iya, kuat ternyata atau password tidak. kita tidak kuat gitu, biasanya kan dikasih tahu tolong bikin password yang lebih sulit lagi dengan tadi ada Mm-mm. bekasi besar, huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada simbol gitu kurang lebih. Itu beberapa sama uh, Tips. beberapa tips sih. Autensi, Ada tips lagi kalau mau lebih kuat lagi, harus betul. makan makanan bergizi Oh iya betul. dan olahraga. Empat sehat lima sempurna ya. Oke deh, Oke, makasih banyak teman-teman. Ada terima lagi yang mau kasih bertanya? semuanya. Maaf, terima kasih Makasih. semua Sama-sama Pak narasumber. Brion. Oh, sama-sama Kelihatannya ini dengan daging senang semua, hati. semoga tidak membuat saya kolesterol ya. Wah, udah gitu. Olahraga. Kayak Mas Ibe itu rajin banget olahraga. Iya, yang kolesterol Mas MT. Oke, Mm-mm. teman-teman semua, ada lagi yang mau ditanyain atau mau didiskusikan atau mau cerita pengalaman pribadinya terkait dengan keamanan digital juga boleh banget loh. Boleh raise hand, ngomong langsung, atau di kolom chat juga boleh. Sambil nung, Atau apa tuh? atau 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 ada pengumuman apa gitu, Devira? Ada hadiah nggak Kak? Ada hadiah nggak sih gitu? Hari ini kita kasih hadiah deh ya. Em, ada berapa ya? Dua deh. Hmm. Jadi em, hari ini karena terakhiran, biasanya kita kasih-kasih hadiah. Hari ini juga kita mau kasih hadiah. Mm-mm. Menarik untuk teman-teman semua pengikut Warung Bejo Ramadan 2025. Oh, Jadi oke. kita pengen dapat feedback sebetulnya, sekaligus juga bahan evaluasi untuk teman-teman ICT Watch, Komdigi, dan juga mitra-mitra lainnya yang terlibat di Warung Bejo Ramadan ini, supaya nanti untuk kegiatan berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, kita pengen dengar testimoni, kesan-kesan dari Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan berani jualan online, terkait dengan materinya, terkait dengan fasilitatornya juga boleh. Teman-teman nanti silahkan. Kalau saya tantangin, saya coba dulu ya tantangin. Ada nggak yang berani mau langsung raise hand terus kasih testimoninya nih? Ada nggak? Kita kasih waktu 10 detik. Boleh angkat tangan, terus kameranya harus dinyalain. Syaratnya. Oh, ada nih. Kak Rahmat Marius. Boleh ya kita... Halo, Pak Rahmat. Masih Selamat di pagi mute. semuanya. Selamat pagi. Udah jelas suaranya. Ya, thank you. Mm-mm. Testimoni langsung ya? Apa langsung di ini? Saya Boleh. rasa sangat terima kasih dengan adanya komunitas ini ya. Saya juga jadi sangat terbantu dapat wawasan-wawasan baru terutama ya. Dapat sesuatu hal yang sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu banget sekarang gitu kan. Terutama kemarin fitur-fitur edit foto juga ternyata bisa semudah itu gitu. Itu yang pertama. Kedua, dengan microset juga kemarin tuh walaupun masih ada yang belum dipahami, tapi jalurnya, linknya kita udah tahu. Jadi nanti saya tinggal mungkin di approach secara pribadi lagi, saya belajar lagi itu sih. Untuk para narasumber, saya ucapin banyak terima kasih. Sering-sering aja upgrade lagi yang saya pengen tahu tuh untuk yang CapCut, apa tuh, yang kayak lainnya itu Oh, sangat membantu sebetulnya. Nah, Oke, oke. oke, terima terima kasih. kasih. Ya. Itu aja Terima sih karena kasih banyak, sebetulnya Pak Rahmat. Mm-mm. hmm, kita banyak di lapangan, banyak di operasional, kadang untuk belajar lagi, terus faktor juga, jadi agak banyak yang lewat. Intinya ini Benar, benar, bersama. benar.
Iya, perkembangan sekarang cepet banget. Kita sibuk ngurusin maintain usaha-usaha, kadang pakai masih cara-cara tradisional gitu. Sementara di luaran tuh orang udah loncat 3 sampai 4 step ke depan gitu. Sementara saya pun punya IG itu yang duta pangan pun nggak terurus gitu. Sampai kalau dikirim ke teman kok followernya cuma segini gitu. Kok ininya cuma segini gitu. Saya juga kaget. Oh iya ya. Sampai nggak terpikirkan ke sana gitu. Karena sibuk di operasional everyday. Gitu sih. Nah, terima kasih. Makasih banyak Pak Rahmat. Pak Rahmat join di WhatsApp grup. Join dong. Enjoy. Hmm. Oke, nanti kita colek-colek ya untuk kasih Iya, hadiahnya, kirim terus, hadiah. terus betul. Terus yang microchip juga ya, saya juga kemarin tuh Mm-mm. ngeredem itunya tuh nggak bisa juga itu. Nanti saya akan coba. Oke, Udah habis teman-teman. dong itunya bonusnya. Apa masih buka dong bonusnya? Hmm. Iya, nanti kalau misalnya ada kendala-kendala boleh kita ngobrol di WhatsApp grupnya ya. Siap, Ibu. Terima kasih ya. Makasih banyak insight-nya Pak Sama-sama. Rahmat. Semoga Untuk yang sukses lainnya selalu bisa dengan mengikuti. Oke, usahanya. sama-sama. Amin. Amin. Satu Baik. lagi kita Terima kasih ya. punya sama-sama. Satu lagi kita punya Kak Rahma yang udah raise hand. Boleh open Wah, kameranya? habis rahmat rahmah. Iya. Benar-benar penuh. RR. Penuh rahmat ini hari ini. Penuh rahmat. Amin. Silakan Mbak Rahma. Eh, Bingung mau bilang apa karena manfaatnya banyak sekali. Juga kok jadi pengen nangis ya hari terakhir. Jadi apa namanya awalnya saya tuh kan pengen buka usaha karena apa namanya selama ini kan ngeblok aja gitu loh. Ternyata makin ke sini eh, permintaan job itu ternyata dibatasi usia seperti itu. Jadi akhirnya saya apa namanya eh, berusaha bagaimana bagaimana mengupgrade skill jadi bikin usaha sendiri. Nah, pas dapat informasi warung bejo kemarin di internet sehat, saya tuh jadi komen yang baru mau mulai usaha boleh nggak ikut? Maksudnya yang belum ada usaha, yang belum baru mau bikin dari nol gitu loh. Terus katanya bisa, ya udah saya daftar. Cuman celakanya hari pertama dan hari kedua ketiduran ketiduran. Jadi apa namanya mau masuk malu-malu ternyata tapi ternyata meskipun terlambat bisa dan saya juga sudah mengikuti materi satu materi dua dan manfaatnya banyak sekali dan sekarang saya makin pede dan tidak hanya mau membuka usaha buke sekarang juga saya bikin usaha puding karena saya senang bikin puding saya coba-coba jualan puding juga di online tapi sementara untuk Surabaya dan sekitarnya dan untuk masalah password terus kemudian apa namanya keamanan digital bikin TikTok Shop itu sangat membantu sekali karena benar-benar saya dari nol banget informasinya kemarin itu. Terima kasih banget internet sehat, terima kasih banget nah Warung Bejo. Mudah-mudahan panjang umur tahun depan ada lagi tapi mungkin ilmunya lebih advance lagi ya dan semua yang ada di sini sehat-sehat sampai tahun depan panjang umur kita ketemu lagi. Terima Terima kasih. banyak. Ini harusnya kita yang terharu malah jadi orang yang malah nangis loh. Aduh, makasih banyak ya Bu Rama. Bu Rahmani Eh sama Kemis bukan sih nama Instagramnya? Iya, Iya, siapa ya? benar, Bener ya, dia benar. aktif banget loh, aktif Bu Rahma. banget. Selalu mengikuti. Dari Iya. episode pertama sampai episode Oh ke-6. iya, jangan lupa juga aku Apa bantu tuh? teman-teman internet sehat, mumpung masih ada beberapa hari yang ikutan tupat hore. Ayo, Oh iya. segera dijawab pertanyaan. Saya sudah itu menang di episode 8. Wih, mantap. Oh, Boleh diceritain dong. Ini Mas MT nih, dalang di balik di Lenong Digital Ramadhani ICT Watch. Apa yang mau Ceritain dong diceritain? Mas Gimana? MT. oh saya. Saya pikir apa lagi nunggu. Masih apa? Masih blank, terharu sama sama ini sama tadi Testimoni. ceritanya Bu Mm-mm. Rahma itu dari nol dan berani untuk memulai gitu. Dan ternyata apa yang diidein sama Mas Ibe ini kan sebenarnya Bejo Ramadan ini kan idenya Mas Ibe. Bikin yuk ngisi Ramadan. Ternyata ada manfaat banget gitu loh yang kita nggak bayangkan gitu. Aduh, keren-keren. Terus kalau untuk Tupat Hore, kita setiap Ramadan ICT World itu selalu bikin episode Lenong ya,
edukasi literasi digital tapi dengan cara lenong drama-drama pendek yang santai, kadang lucu, kadang garing gitu. Tapi yang penting adalah ada nilai edukasi dan ada bagi-bagi THR ya. Ada 20 episode. THR itu adalah tupat hore Pat ya. hore. THR itu kita ada hadiah, nanti setiap episode ada ngasih, ada yang dapat ketupat, lalu nanti hadiahnya tuh banyak tuh yang hafal Manda, hadiahnya apa aja gitu, dan cara mainnya Manda silakan. Jadi teman-teman kalau mau ikutan Tupat Hore atau Lenong Digital Ramadan ini, boleh follow dulu internetsehat.id dan berteman aman, berteman aman gitu. Terus nanti kan biasanya tiap hari itu, setiap jam 4 kita tuh mengeluarkan video baru, itu drama pendek, dan nanti ada kuis di bawahnya di captionnya. Silakan dijawab menurut berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri. Jangan pakai AI ya jawabnya, karena ketahuan banget. Terus habis itu tag 3 teman kalian dengan hashtag LDR 2025 dan hashtag THR 2025. Dan itu, ini agak ribet ya, maaf ya. Dan itu di-post lagi video tersebut di Instagram Story dengan mention lagi 3 teman yang tadi dengan hashtag lagi LDR 2025 dan hashtag THR 2025. Nanti tiap besoknya kita akan ngumumin siapa aja pemenangnya gitu. Nanti bakalan diundi hadiahnya. Jadi teman-teman bisa misalnya menang gitu, terus pilih nomor tupat horenya berapa. Sekarang tinggal ada 4 tupat hore, jadi buruan, buruan untuk apa namanya ikutan tupat horenya, kuis tupat horenya, karena Kalau sangat teman-teman UMKM Bejo ini mau ikutan, saya prioritasin menang. ya. Wih, bisa Benar. gitu ya. Nah, khusus buat yang sudah mau bela-belain tiap pagi tuh ngikutin Mas Ibe Karena di kita Bejo. udah hafal nama-namanya Heeh, yang ikut 6 seri. itu, heeh, itu. Dan Empat hadiahnya orang, menarik loh, Manda, Mas. Apa ya? Empat Empat orang lagi. dispesialin buat teman-teman UMKM Bejo ya. Ayo Hmm. Tuh. ikutan. Mm-mm. Nanti kalau misalnya udah ikutan langsung aja tulis di grup. Kan Di saya udah grup Bejo, ikutan saya udah Iya. ikutan nih gitu. akunnya ini gitu. Kita Akunnya prioritas. apa gitu. Nah, Diprioritaskan untuk menang. Jadi jangan prioritasin. lupa ikutan. Linknya juga udah ada di kolom chat ya. Kalau Bapak Ibu mau ikutin lagi, dibuka aja Instagramnya @internetsehat.id. Informasi terkait dengan Lenong Digital Ramadan atau LDR dan juga Tupat Hore atau THR-nya ada di sana. Oke, teman-teman semua, eh karena terakhiran dan tadi sudah dimention juga sebetulnya sama Mas MT kalau sebetulnya Warung Bejo Ramadan ini adalah inisiatif dari Mas Ibe, di mana ICT Watch tuh pengen banget eh, supaya bulan puasanya ada manfaat untuk masyarakat lebih luas, dan ini modul berani jualan online juga sebetulnya sudah lama disusun salah satunya oleh Mas MT sendiri. Kami sudah bawa berkeliling ke daerah-daerah, tapi rasanya kita masih belum puas kalau misalnya belum, masih banyak lagi masyarakat yang butuh itu. Saya pengen ada closing statement dari Mas Ibe terkait dengan program dan juga pesan-pesan untuk teman-teman Warung Bejo Ramadan di rumah. Silakan Mas Ibe. Apa ya? Nggak ada closing statement sih. Ya makasih aja teman-teman udah ngikutin. Walaupun tadi Mbak Rama bilang ya ada yang mungkin nggak seluruh episode dari episode 1 sampai episode 6 ini sudah dijalanin. Semua rekaman kita simpan juga di s.id garis miring warung bejo. Silahkan ditonton ulang. Tadi kayak siapa Kak Z tadi ya, yang menyampaikan baru beres nyantri, jadi baru sekarang bisa akses. Silakan yang lainnya nanti bisa diakses di STD Orang Bejo. Tujuan kami kan sebenarnya cuma ingin berbagi cerita, ya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan eh, yang mudah-mudahan sih bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Ya semoga ini menjadi apa
tempat, salah satu media untuk belajar buat kita semua. Itu aja, saya kembalikan ke Mbak Devira. Terima kasih banyak Mas Ibe, dan kita punya WhatsApp grup Warung Bejo yang itu akan aktif terus. Jadi feel free untuk teman-teman kalau misalnya mau diskusi terkait dengan usahanya, terkait dengan kendala ketika mau jualan online, teman-teman silahkan untuk sharing di sana bersama teman-teman yang lainnya karena para fasilitator pun ada di grup itu. Jangan lupa untuk isi daftar hadir. Daftar hadir bisa diakses di s.id_warung bejo, termasuk juga materi hari ini, materi yang disampaikan oleh Mas Ibe, Mas MT, dan juga Kamanda ada di sana. Rekaman dari seri pertama kita ngomongin kenapa harus bejo, tentang Google My Business, tentang bikin konten, promosi di medsos, jualan di TikTok Shop, buat microsite, Kris, dan materi terkait dengan rekaman terkait dengan keamanan digital tadi juga sudah tersedia di s.id_warung bejo. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman silahkan sekali kalau misalnya materi hari ini mau disampaikan kepada teman-teman atau masyarakat yang lebih luas lagi. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kuliner Bogor, Rumah Kopi Temanggung, Relawan TIK Indonesia, S.id, Siberkreasi, UKM Indonesia, dan juga TikTok Shop Indonesia yang sudah berpartisipasi, sudah meramaikan Warung Bejo Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Harapannya bisa ketemunya offline kali ya, lebih seru supaya prakteknya bisa langsung. Kita doain bareng-bareng Iya. supaya bisa kopdar di tempatnya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahminya tetap terjaga, mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan yang sedang beribadah puasa juga diberikan kelancaran sampai dengan hari terakhir. Terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ikut dari seri 1 sampai dengan seri 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Mudah-mudahan ketemu lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin juga karena mungkin ini seri terakhir sebelum kita akan libur Lebaran. Teman-teman, salam untuk keluarganya di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bejo berani jualan online, semangat jualan rezeki datang. Bejo berani jualan online, pelayanannya nyaman pelanggan datang. Bejo berani jualan